Saya Arianti Pri Anggraning Tias. Dan saya Galih Rahman Hadi. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Aplikasi beton prategang pada jembatan. Artian jembatan. Jembatan merupakan suatu konstruksi atau komponen instruksi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung dua tempat yang terpisah akibat beberapa kondisi. komponen yang pertama yaitu girder atau gelagar. Girder atau gelagar merupakan balok yang membentang secara memanjang maupun melintang yang berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban yang bekerja dari atas jembatan dan meneruskannya ke bagian struktur bawah jembatan. Abutmen atau lebih dikenal dengan peletakan jembatan berfungsi sebagai pendukung struktur jembatan sekaligus penerima beban dari gelagar dan meneruskannya ke tanah dasar. Yang ketiga yaitu railing atau tiang sandaran pada jembatan, memiliki fungsi sebagai pembatas dan keperluan keamanan untuk pengguna jembatan. Yang keempat, plat lantai jembatan. Plat lantai jembatan merupakan bagian dari struktur atas jembatan di mana merupakan tempat kendaraan untuk lewat. Secara fungsi, plat lantai jembatan merupakan struktur pertama yang menerima beban dan meneruskannya ke gelagar utama. Jembatan beton prategang merupakan jembatan dengan material konstruksi beton prategang atau beton yang berisi kabel baja dengan tujuan untuk memberikan tegangan awal berupa tegangan tarik terhadap beton akibat sifat beton yang tidak mampu menahan gaya tarik. Dalam hal ini, beton prategang sebagai solusi untuk mengatasi besarnya tegangan tarik yang timbul pada struktur beton, khususnya pada struktur dengan bentang yang besar. Material konstruksi jembatan beton prategang. Material konstruksi beton prategang yaitu terdiri dari material beton dan sistem kabel. Sistem kabel terdiri dari kabel, selongsong, dan angkut. Kabel berfungsi untuk memperkuat beton terhadap tarikan. Berdasarkan konsepnya, beton diberikan gaya prategang berbentuk tendon atau kabel baja. Pemberian gaya prategang pada beton terdiri dari dua cara, yaitu pratari atau pre-tension dan pasca-tarik atau post-tension. Prinsip kerja beton pratarik. Prinsip kerja beton ini adalah kabel baja diregangkan terlebih dahulu sebelum beton dicetak. Awalnya tendon prategang ditarik, kemudian dilakukan pengukuran pada abutmen. Setelah tendon terpasang, maka beton dapat dicetak. Setelah itu, tendon dapat dipotong sehingga gaya prategang dapat ditransfer ke beton. Pada kondisi ini, kuat tekan beton harus sesuai dengan yang disyaratkan. Prinsip kerja metode pasca tarik. Prinsip kerja metode ini adalah beton dicetak terlebih dahulu. Kemudian setelah beton kering, kabel ditarik. Awalnya beton dicetak mengelilingi selongsong atau selubung tendon, di mana kabel prategang berada di dalam selongsong selama pengecoran. Kemudian setelah beton mengeras, diberi gaya prategang dengan cara mengangkur kabel prategang ke abutmen. Pada saat itu, gaya prategang ditransfer ke beton sehingga beton akan tertekan. Pengujian jembatan memiliki tujuan untuk menentukan kapasitas atau kemampuan dari suatu jembatan dalam menerima beban. Pelaksanaannya, ada 3 jenis pengujian jembatan yang sering digunakan di lapangan, yaitu uji beban statik, uji beban dinamik, dan uji beban dengan metode terintegrasi. Uji beban statik. Pengujian beban statik umumnya dilakukan dengan cara menempatkan beban-beban di atas jembatan. Biasanya yang digunakan adalah beban truk. Pada kondisi ini, truk atau beban tersebut tidak bergerak. Pengujian ini biasanya dilakukan untuk mengetahui kapasitas jembatan untuk menahan beban yang diterima. Pengujian ini menggunakan alat uji yaitu sensor. Uji beban dinamik. Pengujian beban dinamik jembatan dilakukan dengan cara melewatkan beban. Berbeda dengan uji statik tadi, beban dalam keadaan diam. Kalau uji beban dinamik ini, beban dalam keadaan bergerak dari satu sisi ke sisi lain jembatan. Untuk mendapatkan hasil pengujian, uji beban dinamik juga dibantu dengan alat uji yaitu sensor, seperti halnya dengan uji statis.
Biasanya pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya getaran yang terjadi pada jembatan. Uji beban dengan metode terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, metode ini sendiri merupakan gabungan dari pengujian yang dilakukan di lapangan dengan permodelan yang dilakukan pada program. Beban yang digunakan adalah beban hidup yang berasal dari beban lalu lintas, yaitu beban truk dengan berat 27 ton. Pengujian ini dilakukan hanya untuk mendapatkan nilai tegangan. Untuk mendapatkan nilai tegangan, digunakan alat uji berupa sensor tegangan yang biasanya diletakkan pada bagian bawah dari gelagar jembatan.